Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Gimana ibu-ibu, sudah siap? Ada terjadi kegaduhan di belakang? Wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pekan kemarin sudah kita bahas hadis-hadis seputar wudu. Hari ini kita akan membahas tentang babu al-mashi alal hufaini, bab mengusap sepatu bagian atas. Jadi ketika bapak-bapak sholat mengenakan sepatu, kemudian bagaimana tata cara wudunya. Baik, kita baca hadis nomor pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, babul masyi 'alal khufaini wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima, muttafaqun alaihi walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Silakan Pak. Ya, ya. Biarkanlah, karena aku telah memasukkan kedua sarung tangan itu dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap kedua sarung tangan. Baik. Jadi riwayatnya ada kepala suku namanya Mughirah bin Syu'bah. Ketika mengadakan perjalanan bersama Rasulullah dari Madinah, Mughirah bin Syu'bah memang berniat ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai urusan nyopot sepatu. Dia pingin dialah yang nyopot sepatu Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah berwudu, maka Mughirah mendekati beliau, "Ya Rasulullah, saya copot sepatu Anda." Kata Rasulullah, "Oh, gak bisa, gak usah. Saya tadi memakai sepatu sebelumnya berwudu." Akhirnya Rasulullah wudu seperti biasa, khusus kaki, sepatu bagian atas yang diusap. Baik, sekarang kita bahas tentang sepatu dan sendal dulu. Apa yang perlu bapak-bapak ketahui tentang sepatu dan sendal? Maaf ibu-ibu, di belakang kelihatannya terjadi obrolan sangat alot. Baik, apa yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui tentang sendal? Satu, apa hukum memakai sendal dan sepatu? Di Sunan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istakthiru minan ni'al, fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala." Biasakan berjalan mengenakan sendal, karena seorang
dianggap berjalan kaki, dianggap berkendaraan saat berjalan kaki kalau dia mengenakan sendal. Maksudnya begini, disebut berkendaraan itu kan kalau Bapak naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik bus, naik kuda, naik onta. Nah, ternyata ketika berjalan kaki Rasulullah menyebut kita itu rakiban, pengendara. Kapan? Kalau berjalan kaki mengenakan alas kaki, sendal dan sepatu. Hadis ini menunjukkan bahwa pakai sendal dan sepatu sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian ada dalil yang lain. Ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah, fahla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Copot sendalmu wahai Musa, engkau sedang berada di lembah suci bernama Tuwa. Dan akhirnya syariat Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel sesudah itu, kalau sedang menunaikan sholat diperintahkan untuk tidak mengenal alas kaki. Akhirnya ketika Rasulullah SAW diutus, maka beliau bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi, karena mereka saat menunaikan sholat tidak mengenakan sepatu dan sendal-sendal mereka. Maka pada kenyataannya di banyak hadis Rasulullah dan para sahabat pada saat itu menunaikan sholat di Masjid Nabawi mengenakan sepatu dan sendal. Jadi sholat mengenakan sepatu dan sendal itu sangat dianjurkan sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi. Maka bagi bapak-bapak yang sholat di Masjidil Haram bisa mengenakan sepatu khusus. Ada yang jualan sepatu yang khusus bisa dipakai di Masjidil Haram, dan itu jauh lebih baik daripada sholat tidak beralas kaki. Bagaimana kalau hari ini kita contoh, ketika Bapak naik pesawat, waktu sholat masuk, tidak mungkin sholat ditunaikan di bawah, maka terpaksa kita sholat di pesawat. Saat itu kita pakai sepatu. Dicopot tidak sepatunya? Tidak usah. Contoh lain, ketika kita sering melakukan outbound bersama anggota majelis taklim, sholatnya yang di mana? Di semak-semak, di hutan. Sepatu dicopot tidak? Saya memberikan peraturan semua peserta outbound tidak boleh melepas sepatu. Kita akan sholat tetap mengenakan sepatu kita. Baik, jadi ternyata mengenakan sepatu itu sangat dianjurkan. Tapi di Sunan Abu Dawud ada seorang sahabat bernama Fudolah bin Ubaid. Dia seorang gubernur, jalan nyeker. Ada rakyatnya bertanya, mali aroka hafian, kenapa engkau nyeker padahal engkau gubernur? Ternyata si gubernur menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah dulu pernah memerintahkan kami sesekali ada waktu di mana kami berjalan tidak usah mengenakan alas kaki. Berarti ada waktu di mana bapak-bapak perlu jalan kaki tidak usah pakai sendal, nyeker.
Contohnya apa, Pak? Contohnya olahraga. Hari Ahad kan biasanya lari. Itu bagus, tidak usah pakai sepatu. Kalau kaki menginjak batu itu termasuk refleksi gratis. Apalagi contohnya petani kalau sedang tandur, jangan pakai sepatu, jangan pakai sendal. Nah, jadi ada contoh-contoh beberapa waktu memang kita dianjurkan tidak mengenakan alas kaki. Maaf, saya tanya kepada bapak-bapak, dulu ketika SD mengalami tidak kita sekolah di SD tidak pakai sepatu? Alhamdulillah, berarti udah pada tua. Saya masih ingat sampai kelas 6 itu biasa kita sekolah tidak pakai sepatu. Saya kurang tahu sampai tahun berapa sekolah SD kalau tidak pakai sepatu dianggap aib. Tapi zaman saya tidak pakai sepatu itu nyeker, itu biasa. Justru kalau pakai sendal dipermasalahkan. Baik, masalah pertama selesai. Masalah kedua, kalau kita membeli sepatu, itu beli sepatu yang bagus atau yang murah-murah? Murah tapi bagus ya. Angel itu, angel. Ini dibahas, Pak. Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadisnya terkenal, la yadkhulul jannata rajulun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Kalimat yang menyentak seorang sahabat hingga langsung memotong ceramah Rasulullah, ya Rasulullah, innar rajula la yuhibbu an yakuna na'luhu hasan an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, saya tipe laki-laki kalau beli baju pengennya yang bagus, kalau pengen sendal pengennya yang bagus. Kira-kira saya termasuk yang sombong tidak, sehingga saya tidak akan masuk surga? Ternyata Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Yang disebut sombong itu bukan karena baju dan sendal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Disebut sombong kalau dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka seandainya bapak memiliki rezeki, bisa membeli baju yang kualitas yang bagus, membeli sepatu yang rusaknya 10 tahun kemudian, lebih baik cari baju sepatu yang kualitasnya bagus, meskipun harganya mahal tentu, karena ada kaedah ono rego ono rupo. Baik, kemudian penulis ini kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, riwayatnya disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ibnu Hajar ini ulama, beliau memiliki kedudukan sebagai qadhi. Qadhi itu hakim. Ternyata beliau ditakdirkan kaya, bajunya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya kereta yang ditarik beberapa ekor kuda. Bagi masa itu ini adalah kendaraan yang mewah. Berarti beliau pergi kemana-mana tidak terkena sengatan matahari. Tiba-tiba ketika pergi mau ngantor, ada seorang Yahudi miskin pakaian compang-camping nyegat Ibnu Hajar, wahai Imam Ibnu Hajar, maaf, bukankah Nabi Anda mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia itu surganya buat orang kafir dan penjara bagi orang beriman.
Kok ini terbalik? Anda beriman kaya, saya kafir, kok miskin? Hadis ini ada di Sahih Muslim, ada di Riyadhus Shalihin di bab zuhud. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengucapkan terima kasih kepada orang Yahudi, meskipun Yahudi Anda tahu salah satu sabda Rasulullah SAW, cuma Anda salah memahami. Dunia penjara bagi orang beriman, surga buat orang kafir. Nanti saya sebagai orang beriman pada hari kiamat akan masuk surga, dikelilingi berbagai macam nikmat. Nikmat yang akan kami terima di surga dibanding dengan yang kami terima di dunia. Wah, ini terlalu sederhana. Baju, sendal, kendaraanku, ini penjara bagi saya. Sementara dunia adalah surga bagi orang kafir. Anda kafir, nanti di neraka, di hari kiamat Anda akan masuk neraka. Hidup Anda akan dipenuhi dengan penderitaan. Nah, dibandingkan antara neraka dengan dunia yang hari ini Anda rasakan, Anda miskin, pakaian compang camping, makanan seadanya, ini surga buat kamu dibandingkan neraka yang akan kamu diami. Jadi bukan berarti hadis dunia penjara bagi orang beriman, surga buat orang kafir melarang kita menikmati apa saja karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik, masalah kedua selesai. Masalah ketiga, bagaimana kalau sepatu atau sendal rusak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika in qata'a syash'uni alihi, tali sendal beliau copot, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, syash'una alih, urusan tali sendal copot, kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka beliau bersabda, innaha musibah, ini adalah musibah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebut wa hatta in qita'u syash'i na'lihi illa bidanbin. Ketika tali sendal copot, itu tidak bisa dipisahkan dengan dosa. Misalnya Bapak beli sepatu harga 1 juta, baru dipakai 3 kali sudah ngelotok misalnya, berarti Bapak punya dosa, sehingga Allah tebus dosa itu dengan cara sendal kita yang harusnya masih bagus, tiba-tiba sudah rusak. Kasih sayang Allah menyebabkan dosa itu tidak dihukum pada hari kiamat, cukup dihukum lewat sendal dan sepatu. Termasuk kalau sepatu dan sendal hilang. Yang ketiga, ketika sendal rusak, jangan langsung diputuskan saya lempar ke tong sampah, hatta yuslihahu, hingga ada kesempatan untuk mereparasi. Jadi selama masih diperbaiki, itu tidak boleh dibuang. Nah, kemudian ketika Bapak tahu sepatu ini masih bisa diperbaiki di tukang sol sepatu, maka beliau bersabda, liyas ala ahadukum hatta in qita'u syash'i na'lihi, biasakan minta dulu kepada Allah sampai urusan mau mereparasi tali sendal yang putus. Berarti kalau Bapak mau ke tukang sol sepatu, Allah dulu yang diminta. Jadi jangan biasakan minta kepada manusia tanpa diawali memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin saya beri contoh lah, nanti bapak-bapak punya anak laki-laki mau melamar, maka kalimat yang akan Bapak sampaikan di acara lamar-melamar adalah, kami satu rombongan kemari memohon kepada Allah, semoga sudi kiranya Bapak dan Ibu menerima
pinangan putra kami untuk menjadi pendamping hidup bagi putri bapak dan ibu. Jadi Allah dulu yang disebut. Kami memohon kepada Allah semoga sudi kiranya bapak dan ibu menerima lamaran putra kami. Jadi sebelum pergi ke tukang sol sepatu, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hasan al-Basri, ada riwayatnya di Suwar min Hayati Tabi'in, menegur seseorang yang tidak biasa berdoa, di mana Hasan al-Basri mengatakan, aku urusan mau beli garam saja lapor dulu kepada Allah. Kenapa kamu tidak biasa berdoa? Baik. Kemudian masalah keempat, beberapa aturan yang berkenaan dengan sepatu dan sandal. Yang pertama, biasakan mengenakan sepatu bagian kanan, nyopot bagian kiri. Nanti hadisnya di bab adab. Berarti kira-kira kita akan ketemu 5 tahun yang akan datang baru ketemu hadis itu. Tidak usah saya bacakan. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah berpesan, idza inqata'a syash'uni alikum liyahlahuma aw liyan'alhuma. Prinsip mengenakan sepatu dan sendal adalah pakai dua-duanya atau dicopot dua-duanya. Tidak boleh mengenakan sepatu atau sendal sebelah. Pertanyaannya, mungkin tidak bapak-bapak pakai sepatu atau sendal sebelah? Mungkin. Contoh di lapangan Masaran, saya pernah melihat main bola biasa pakai sepatu. Ada latihan PSM Masaran dulu latihan. Ketika acara latihan, ternyata ada pemain lupa tidak bawa sepatu. Akhirnya apa? Temannya solidaritas. Dia pakai yang kanan, yang kiri diberikan kepada temannya. Itu contoh mengenakan sepatu sebelah dan hukumnya tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa? Satu, tasabuh kepada setan, sebagaimana di kitab Fathul Bari, di dunia setan mereka juga mengenakan sepatu atau sendal. Nah, setan biasa mengenakan sebelah. Berarti memakai sepatu atau sendal sebelah itu niru gaya hidup setan. Dua, sikap nyeleneh atau dalam istilah Arabnya Rasulullah menyebut syuhrah. Nyeleneh itu tidak boleh. Rasulullah mengancam, man labisa thawba syuhrah albasahullahu thawba mudillah. Siapa yang mengenakan pakaian nyeleneh nanti akan dikenakan pakaian yang membuat dia terhina pada hari kiamat. Contohnya apa? Pakai celana jin disobek-sobek. Contohnya apa? Kemarin 17 Agustus, demi memperingati 17 Agustus ada lomba-lomba. Bapak-bapak lomba main bola pakai daster. Itu nyeleneh. Termasuk karnaval 17-an. Kaki kanan pakai sepatu, kaki kiri pakai sendal. Nah, itu nyeleneh, itu gak boleh. Ternyata para ulama menyebut memakai sepatu sebelah, di mana salah satu sepatu tidak pakai salah satu kaki tidak memakai sepatu dan sendal, itu ternyata bagian dari syuhrah, nyeleneh. Ketiga, Ibnu Hajar mengatakan memakai sendal sebelah berarti dia tidak adil kepada anggota tubuhnya. Ternyata
adil itu tidak hanya kepada orang lain, kepada badannya sendiri juga harus adil. Maka di Kitabul Adab Sunan Abu Dawud, Rasulullah melarang duduk di bawah pohon di mana setengah badan terkena sengatan matahari, setengah badan terlindung. Itu nggak boleh. Jadi ada pohon rindang, Bapak duduk di bawahnya, setengahnya aman terlindung oleh dedaunan, tapi setengahnya terkena sengatan matahari. Itu kan nggak boleh. Salah satu hikmahnya apa? Karena tidak berbuat adil kepada anggota badan. Baik, berkenaan dengan sendal dan sepatu, ketika Bapak ziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur, ya sahibas sabtaini alkihima, yang pakai sendal, copot sendalmu. Maka hormatilah si mayit dengan cara ketika sudah masuk komplek pekuburan, sendal dan sepatu dicopot. Baik, akhirnya kita masuk hadis. Jadi mukodimahnya ternyata cukup lama. Dari Mughirah bin Syu'bah, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau berwudu. Aku datang hendak melepas kedua sepatu beliau. Maka beliau bersabda, biarkan sepatu dan sepatu saya, jangan dicopot. Tadi sebelum mengenakan sepatu aku sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau mengusap sepatu bagian atas. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, anjuran berkhidmat kepada orang solih. Khidmat itu kalau bahasa masaran, semoga tidak salah, ngawulo. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini kepala suku. Ketika bersafar bersama Rasulullah, dia memang sudah berniat, selama bersafar saya akan berkhidmat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kebutuhan beliau, saya yang melayani. Sampai urusan nanti kalau Rasulullah mau nyopot sepatu, saya akan yang nyopot. Itu namanya khidmat atau ngawulo. Dan sangat baik kalau bapak-bapak punya anak belajar di sekolah, belajar di pesantren, ngawulo dengan gurunya. Itu bagian dari keberkahan. Saya masih kecil, guru yang saya cintai, Pak Alek Zaini Tarman, sering disebut Pak Tarman, beliaulah yang mengenalkan huruf alif ba ta pertama kali sehingga saya bisa baca Quran. Kalau beliau datang, wah kita dengan teman-teman rebutan membawakan tasnya, membawakan sepatu beliau. Nah, itu namanya khidmat. Dulu di pesantren saya sering mendekati ustadz saya. Untuk apa? Barangkali ustadz minta tolong. Nah, itu namanya berkhidmat. Nah, khidmat yang ada pada diri Mughirah bin Syu'bah bagian dari tawadu, karena beliau adalah kepala suku. Ternyata saat itu dia copot status beliau sebagai kepala kabilah dengan cara berkhidmat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua, dari sini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa sebelum mengenakan sepatu atau sendal dalam keadaan sudah berwudu. Inilah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inni sami'tu dufana laika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, amal rutin yang engkau lakukan apa? Karena baru saja aku mendengar suara sendalmu di surga, di sini aku dengar. Ternyata Bilal punya amalan rutin, setiap batal otomatis langsung berwudu dan sholat 2 rakaat. Baik, dari hadis ini berarti bagi orang-orang yang akan menunaikan wudu dalam keadaan mengenakan sepatu,
sementara sebelum mengenakan sepatu sudah berwudu terlebih dahulu, maka wudu normal seperti biasanya. Begitu urusan kaki, cukup sepatu bagian atas yang diusap. Bagaimana dengan yang hadis di bawahnya? Nabi mengusap sepatu bagian atas dan bagian bawah. Ternyata hadis ini dhaif. Yang sahih adalah sepatu bagian atas yang diusap. Wallahu a'lam bishawab. Cukup satu hadis biar awet bulughul maramnya. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Materi umum. Isa, berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tilawati Al-Quran di rumah itu ada mushaf dan ada HP. Saya seringnya pakai HP. Itu bagaimana? Maka di meja ada mushaf. Ya. Dan pertanyaan kedua, di tempat saya itu imamnya membaca Fatihah di ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berhenti. Kalau Ustaz tadi kan lanjut sampai selesai. Setelah saya simak itu belum nyala. Ya. Otomatis lanjut kan. Baik. Itu gimana cara menyampaikan biar mereka tidak tersinggung? Yang pertama, di kitab Babu Adabi Hamlil Quran ada pembahasan seorang yang hafal Quran, mana yang lebih baik, baca Quran tetap sambil memegang mushaf, melihat hurufnya, melihat ayatnya, atau tidak usah megang Quran, udah bersedekap aja baca Quran, nggak usah megang Quran. Ternyata para ulama menerangkan meskipun dia hafal tetap dianjurkan baca Quran sambil melihat mushaf. Itu satu. Nah, sekarang mana yang lebih baik, baca Quran lewat mushaf atau HP? Tentu mushaf jauh lebih baik. Karena ketika ada pembahasan apa hukum wanita yang sedang haid, yang sedang nifas membaca Quran. Wanita yang sedang haid dan nifas baca Quran. Maka para ulama menerangkan tergantung baca Quran dalam rangka belajar atau dalam rangka tilawah. Tilawah itu maksudnya kalau bahasa Arab masarannya tadarusan. Misalnya setiap pagi pada subuh Bapak biasa baca Quran karena target sebulan khatam 30 juz. Itu namanya tadarusan, itulah namanya tilawah. Nah, khusus situasi saat haid dan nifas, ngapunten ibu-ibu berhenti dulu. Tapi kalau baca Quran dalam rangka belajar, para ulama membolehkan. Contohnya apa? Santriwati pondok pesantren, guru-guru TPA, guru-guru tahsin. Nah, dari sini ketika memegang Quran, maka wajib bagi wanita haid dan wanita nifas mengenakan kain sehingga tangannya tidak langsung menyentuh mushaf. Tapi begitu disebut HP, para ulama menyebut itu bukan mushaf. Maka tidak ada peraturan tangan harus dialasi oleh kain karena HP bukan mushaf. Mushaf itu apa? Lembaran-lembaran kertas. Baik, intinya baca Quran pakai Quran jauh lebih baik. Saya dimanapun selalu bawa Quran. Naik mobil, naik bus, naik kereta, pesawat, saya tetap megang Quran, tidak pakai HP. Yang kedua, tentang membaca Al-Fatihah. Kita sepakat
sebagaimana di surat Al-Hijr, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Karena kita tiap hari mengulang-ulang Al-Fatihah minimal 17 kali. Kalau Bapak memakai standar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berarti 40 kali. Karena 17 rakaat salat 5 waktu, 11 tahajud, 12 qobliyah dan badiah. Akhirnya disinilah titik perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sama-sama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat ayat pertama bismillah, dan itulah yang tertulis dalam Al-Quran. Coba kita hitung ya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Maka bismillah langsung ada bulat tanda ayat 1. Tapi kalau Imam Malik berpendapat ayat pertama bukan bismillah tapi alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari firman Allah dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baina wa baina abdi. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku. Fa idza qala al-abdu, kalau hambaku mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, lihat malaikat hambaku sedang memujiku. Begitu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, majadani abdi, lihat hambaku sedang menyanjungku. Begitu membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Jadi Allah menyebut apa? Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Maka kita hitung alhamdulillahi rabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi kalau membaca, Bapak kalau mazhabnya Maliki, siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, baru dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Imam Malik memang tidak membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah. Selesai. Satu penantian terakhir, alhamdulillah tidak ada, waktu sholat sudah masuk. Insya Allah mengusap sepatu bagian atas masih kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Baru satu hadis, insya Allah pekan depan kita akan baca seluruhnya hingga selesai tuntas fikih mengusap sepatu bagian atas. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.